Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Dan pemirsa, seakan menjadi sebuah tradisi kalau menjelang bulan Ramadan atau saat menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu dikejutkan dengan adanya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang memusingkan untuk Anda, para keluarga, di saat akan mempersiapkan segala sesuatunya jelang bulan Ramadan dan juga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita akan coba untuk membahas pada malam hari ini di program Talk to iNews. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan masuk dalam perbincangan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama, kami akan ajak Anda menuju ke Solo, Jawa Tengah terkait dengan prihatin maraknya kekerasan terhadap anak yang belakangan ini terjadi. Anggota Detasemen Polisi Militer 4 Solo bersama dengan warga di Solo, Jawa Tengah menggelar aksi. Dan aksi ini dilakukan adalah untuk mengajak serta orang tua agar lebih waspada terhadap pengawasan putra-putri mereka. Inilah yang dilakukan salah satu anggota Denpom Solo bersama warga Kampung Sumpingan Kadipiro, Kota Solo. Bersama warga kampung yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, mereka menolak kekerasan anak yang marak terjadi belakangan ini. Dilengkapi poster dan spanduk, mereka menyampaikan tuntutannya di Jembatan Sumpingan Kalipepe. Selain kekerasan terhadap anak, mereka juga prihatin terhadap peredaran narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa. Ini sudah bahaya, sudah negara dalam keadaan bahaya. Akibatnya banyak narkoba. Terus media sudah tidak ada filternya. Sekarang buka porno keluar itu. Bahaya anak-anak itu. Dalam aksinya mereka juga membunyikan kentongan sebagai isyarat akan datangnya bahaya kekerasan anak dan narkoba, terutama yang harus diwaspadai di dalam kampung yang luput dari perhatian. Aksi yang digelar secara spontan ini mendapat dukungan dari warga kampung lain yang kemudian ikut bergabung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro memberitakan. Ya, kita kembali ke Jakarta pemirsa. Satu lagi artis yang terjerat kasus narkoba, aktor Restu Sinaga, ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di rumahnya di Bilangan, Cilandak. Diketahui Restu telah mengkonsumsi narkoba selama 3 tahun terakhir dan menyimpan beragam narkotika serta obat-obatan terlarang. Restu ditangkap ketika sedang beristirahat seorang diri. Saat dilakukan penggeledahan di kamarnya, polisi menemukan barang bukti narkoba seperti 1 plastik ganja, 26 butir Happy Five, 17 tablet obat penenang Dumolit, dan sisa pakai kokain. Barang-barang haram tersebut didapat dari 2 orang rekannya berinisial P dan R. Beberapa lainnya dibeli seperti obat Dumolit yang dibeli seharga Rp600.000 dan kokain seharga Rp1.300.000. Berdasarkan daripada keterangan tersangka, dia sudah menggunakan selama 3 tahun ya. 3 tahun belakangan ini sudah menggunakan ini secara rutin. Kepastian terhadap masalah itu nanti akan dilakukan uji terhadap kesehatan. Sebelumnya, artis Jensen Talaga alias Jupiter juga ditangkap petugas kepolisian sektor Taman Sari karena menggunakan narkoba yang disabu sebanyak 3 paket kecil beserta alat hisap pada awal Mei lalu. Jupiter ditangkap saat melakukan pesta sabu di salah satu tempat hiburan malam Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, kita beralih ke berita lain pemirsa. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk membuat harga daging sapi bisa turun hingga mencapai angka Rp80.000 per kilogramnya dinilai sebagai suatu hal yang mustahil. Bahkan menurut Asosiasi Peternak Sapi, pengelolaan daging sapi nasional ini sudah salah sejak awal. Kenaikan harga daging sapi yang terus tak terkendali ini membuat pemerintah melakukan impor, dan dengan adanya impor itulah harga diharapkan bisa ditekan di angka Rp80.000 per kilogram. Menurut Asosiasi Importir Daging Sapi, keinginan pemerintah tersebut dinilai sebagai hal yang tidak mungkin. Pasalnya ada kesalahan dalam tata kelola daging nasional. Sebelumnya impor daging sapi direncanakan hanya 10.000 ton.
Pemerintah kemudian menambahnya hingga 27.000 ton. Selain itu, pemerintah juga melarang impor daging jenis secondary cut yang paling banyak dibutuhkan. Secondary cut, sedangkan cut ini yang paling banyak dibutuhkan pada bulan-bulan puasa dan lebaran. Dan satu, kedua, pada bulan ini juga itu tidak gampang cari sapi jantan. Ya, terkait dengan gejolak harga jelang bulan Ramadan, tentu saja akan menjadi topik yang cukup menarik untuk kita bahas pada malam hari ini dalam Talk 2 News. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.